Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqahus sama. Alhamdulillah adada ma khalaqahul ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma wa'ali. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil maghrib wal khatimi lima sabaq. Nasir al-haqqil haqqul hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi al-alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kami muliakan dan sama-sama kami hormati guru kita bersama Habib Ja'far Shadiq Al-Musawwar dan juga segenap para habaib, para kiai, para asatidz, para sesepuh, bini sepuh, dan tak lupa takmir Masjid Agung Kauman Semarang serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai di Serambi Masjid Agung Kauman Semarang dalam rangka untuk mengkaji kitab hikam yang akan dibimbing langsung oleh guru kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dibimbing oleh guru kita, dan nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi para hadirin hadirat yang ingin bertanya nanti ada di akhir sesi. Kepada guru kita kami haturkan waktu dan tempat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada sore ini, pada minggu yang pertama, kita dipertemukan kembali di Serambi Masjid Agung Semarang yang kita cintai. Semoga pertemuan kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kajian minggu pertama yang menjadi tugas saya, yaitu menggunakan panduan kitab Al-Hikam, di mana Al-Hikam ini mengupas tentang hal-hal yang
itu Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Jadi dalam berdakwah itu harus menggunakan strategi yang bijaksana. Menggunakan strategi yang bijaksana itu bahwa orang berdakwah itu harus melihat pangsa atau melihat daerah. Dakwah itu ada kalanya ringan-ringan dan ada kalanya juga berat. Jadi maksudnya begini, bagi orang-orang atau pemula-pemula itu ketika dia ingin mendekat, maka dakwah kita ini dakwah yang ringan-ringan. Jangan diajarkan yang berat-berat. Misalnya bagaimana syaratnya sholat. Ya, sholat itu pokoknya kamu itu baca Fatihah. Baca Fatihah juga tidak ditekankan seperti orang yang sudah itu. Penekanannya Fatihah itu tasdidnya, panjangnya, ini harus. Nah, bagi pemula-pemula itu tidak perlu ditekankan seperti itu. Yang penting pokoknya sholat. Itu namanya bijaksana, hikmah. Tapi bagi orang-orang yang memang sudah tingkatan-tingkatan menengah ke atas, maka nasihat itu tidak boleh dengan menggunakan nasihat yang sederhana. Jadi ada ancaman-ancaman. Nah, kitab Al-Hikam ini kan yang sudah sering saya sampaikan, ini arahannya itu kan ilmu tasawuf, ilmu yang kokoh, ya, ilmu yang serius, ilmu yang mengingatkan batiniah hati. Jadi batiniah itu kalau ada orang bertanya, sholat yang diterima itu yang bagaimana? Sholat yang diterima itu gak mungkin. Ilmu sholat, hatimu harus ikhlas. Nah, orang mau ikhlas itu harus begini. Sufi, tasawuf itu penekanannya seperti itu. Kemudian terkait di zaman sekarang. Zaman sekarang ini cara menyampaikan dakwah itu harus disisipi, ya, metode tasawuf. Jadi kalau kita ini memberi nasihat enteng-entengan, ini dunia ini sudah gelap, dunia ini sudah carut marut. Kalau kita tidak serius dalam mensikapi, ya kita akan terseret, kita akan terjerumus di dalam hal-hal yang, kalau menurut Nabi itu kan zaman itu akan berlangsung seperti kapitoil lailil mudlim, bagaikan malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita itu orang melakukan sesuatu kesalahan, tapi dia merasa benar. Ya. Jadi kalau saya contohkan, misalnya saya biasa meletakkan HP di rumah di sini, ya, sebelah kanan. Kalau istri saya sebelah kiri. Ya. Satu ketika
saya meletakkannya di sebelah kiri satu ketika, atau yang meletakkan itu istri saya yang biasanya di sebelah kiri diletakkan di sebelah kanan, dan sebaliknya. Saya masuk rumah mau ambil HP saya, karena saya sudah terbiasa meletakkan di sebelah kanan, maka saya ambil yang sebelah kanan. Ternyata yang di sebelah kanan itu adalah HP-nya istri saya. Saya ambil dengan pede, ya, bahkan dengan keyakinan, yo iki beku. Selesai taruh kantong, begitu keluar saya lihat, kok bukan punya saya. Nah, hidup di zaman kegelapan itu seperti itu. Jadi sekarang ini banyak orang yang melakukan satu kesalahan atau melanggar syariat, tapi dia meyakini itu benar, ya, meyakini itu benar. Misalnya ini, kalau ada orang daftar pekerjaan, zaman sekarang itu kayaknya kalau daftar di pegawai negeri itu kalau tidak pakai koneksi itu susah nggak kira-kira? Susah nggak? Kalau pakai koneksi itu kan berarti harus ada apa namanya? Bridging. Ya. Satu ketika ada orang yang masuk PNS dengan lewat jalur belakang. Ketemu temennya, ditanya, "Wis iki kerja ndi?" "Aku di departemen iki." "Tapi kok semua libur?" "Aku main belakang, ada koneksi." "Biro 1 juta." Abdi jempol, pinter. Zaman saya ini orang dulu reso. Ya, padahal itu salah nggak kira-kira? Karena belakang. Jadi sekarang itu ada orang yang melanggar syariat, itu dibenarkan. Jadi yang mendengar itu, aku ya saya pikir, aku daftar model polos-polosan, model reso, ini model bodoh, ya. Rapotku itu model akeh habuan, ini aku jujur biasa, orang bakal ke toko, aku itu salut kalau malah disalut kalau ini kan pertanda dunia ini sudah gelap, sehingga orang itu sudah tidak memperhatikan yang namanya hukum syariat itu yang bagaimana surah urusan. Nah, tasawuf itu konsisten. Ya, tasawuf itu konsisten. Beda dengan, mohon maaf, ya saya sendiri juga apa istilahnya praktisi hukum lah, soal fikih-fikih itu saya tidak menakuni. Tapi kalau soal hukum itu masih ada. Hukum itu kan menganut innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu harus jelas, yang haram juga harus jelas. Tadi pagi saya mengaji di Sinarobi, ada yang bertanya, bagaimana hukumnya seorang takmir, terus ada orang memberi sumbangan, sementara yang nyumbang itu terindikasi korupsi. Haram nggak itu? Itu pertanyaan. Saya katakan, kalau jenengan minta jawaban dari sisi fikih, sisi hukum, maka saya tidak bisa mengatakan itu uangnya haram. Ini berbicara hukum.
Karena apa? Apa kamu tahu bahwa uang yang disumbangkan itu hasil korupsi? Siapa tahu itu hasil warisan, siapa tahu dia hasil ini, hasil ini. Jadi dalam fikih itu kalau tidak jelas nggak boleh memponis. Kecuali kalau dia ngomong, iki aku baru untuk korupsi saat ini, aku baru nolong, aku baru keplek dari ini, nyok, nah itu haram. Jadi itu kalau fikih begitu. Nah kalau tasawuf tidak. Tasawuf itu lebih berhati-hati. Maka kalau dalam kaidah takwa, ya saya sering sampaikan, secara umum yang namanya takwa itu adalah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu secara umum. Ya. Tapi kalau sufi itu beda. Jadi dalam menempatkan pemahaman kaidah takwa itu al-iftirash an uqubatillah bi ta'atihi. Takwa itu adalah orang yang senantiasa menjaga dari siksa Allah, orang yang menjaga dari murka Allah dengan cara mentaati. Beda, penekanannya beda. Kalau yang tadi ngerjakan perintah Gusti Allah, ninggal larangan Gusti Allah, tidak ada penekanannya. Tapi kalau sufi itu iftirash itu menjaga, jangan sampai kalau istilah orang pekerja itu asal bapak senang, ABS, ya. Asal bapak senang saya lakukan. Itu namanya orang yang menjaga diri dari sesuatu yang tidak disenangi oleh juragannya. Juragannya itu nggak senang kalau ada pintu bukaan. Saya selalu berusaha untuk supaya juragan tidak marah. Jadi ada penekannya. Orang-orang sufi itu makanya tidak kenal dosa besar maupun dosa kecil. Semua dosa itu adalah kesalahan, dan kesalahan itu akan bisa menimbulkan kemurkaan. Agar orang-orang sufi itu berusaha jangan sampai berbuat salah walaupun kecil. Nah awal jadi kan orang jadi kan ya menungso ini mahalul fatwa Indonesia, ya maklum berbuat salah, si penting baru itu jalur ngampur. Jadi kan begitu, ya orang-orang pikir itu kan begitu. Maka orang sufi itu lebih ketat. Nah, sekarang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-mu'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi fi jami'il. An-nasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fika. Manusia itu memujimu dengan apa-apa yang mereka itu menduga, ya, mereka itu menduga di dalam apa yang kamu miliki. Fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamu minha. Fakun maka hendaklah kamu itu merasa sedih, ya. Atau kamu itu mencela dirimu sendiri, karena kamu yang tahu siapa dirimu. Tapi seperti itu, ya. Jadi maksudnya begini, kalau ada orang memuji kita, orang memuji kita itu kan karena mereka itu menduga kita itu orang baik, ya.
Jadi kan memuji saya, oh Pak Ja'far begini. Karena jadi kan tahunnya saya ini kan orang baik. Ya. Di sini dikatakan kalau demikian harusnya kamu itu justru mencela dirimu, karena kamu yang tahu siapa diri. Saya ini manusia biasa, manusia tidak sempurna. Jenengan menduga saya baik, kira-kira jenengan ketemu saya ini berapa kali, berapa jam? Ya. Kalau jenengan mau tahu saya, tanya istri saya. Ya. Istri saya aja kadang-kadang bisa tak kelabui. Ya, kalau saya di rumah tak ada HP, padahal di luar, apalagi jadinya. Kalau saya pas di sini, nggak mungkin saya miso-miso, nggak mungkin saya ini begini-begini. Mosok balik karena miso-miso, pasti saya jaga. Tapi di luar ini, kira-kira bisa sama nggak? Kalau waktu di sini ada suara hujan, saya astagfirullahaladzim, ya, karena sedang ngajar. Coba kalau di luar, hujan sampai gelap peperangan ya. Nah, ketika kamu dipuji, harusnya kamu itu mencela dirimu. Jadi bahasa gampangnya ini, ngomong ngalem. Ya, kadang-kadang saya begitu, saya menerapkan apa yang ada di dalam ini. Di luar orang banyak memuji saya. Saya di rumah itu juga ngaca. Saya pandang diri saya. Bahasa kasarnya ya, kita undang-undang diri saya. Ya, itu apa tak puding-puding. Karena kalau tidak seperti itu, ya, tidak merasa dirinya itu banyak kekurangan, akhirnya yang muncul sombong. Sampai di rumah, ya, aku mau senang beak itu, ya, kamu mobil, tambah sombong. Bahaya tidak kalau sudah kena penyakit sombong? Iblis itu tergelincir menjadi makhluk yang paling dilaknat oleh Allah itu bermula dari sifat sombong. Iblis itu apa namanya, siapa? Izazil. Catat. Dia anak jenenge Izazil. Jenenge iblis. Itu karena orang jenenge Izazil contoh. Izazil itu diberi mandat oleh Allah untuk mengepalai langit dan bumi. Jadi makhluk di langit ini yang sebagian besar malaikat, dan yang di bumi sebagian besar itu bangsa jin. Itu sing kepalanya itu bisa sih. Malaikat itu ada malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril di bawah bisa sih. Saking dekatnya kepada Allah, saking taatnya kepada Allah. Satu ketika Izazil itu berjalan, itu mengatakan, apa ada makhluknya Allah yang seperti saya? Jumawah, saya ini yang menguasai langit dan menguasai makhluk di langit dan makhluk di bumi. Begitu. Sombongnya seperti itu. Maka seketika Allah berfirman, semua malaikat tinggal
yang di dalam Al-Quran dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah, pengganti. Iblis mulai, masa sih sing mengganti lagi koyo apa, potongan koyo apa, ngaku koyo ini kok diganti, coba kayak apa, begitu. Jadi ketika sifat sombong itu muncul, jangankan manusia biasa, Allah itu ditolak, tidak diterima oleh iblis, akan bahaya. Dan sombong itu termasuk salah satu sifat yang bisa mencegah manusia masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada orang sombong, tidak bisa masuk surga. Makanya iblis begitu sombong, keluarkan dari surga. Keluarkan itu ablasa, ablas itu dilempar. Jadi mentuni kurang itu digandeng, tapi bucang ablasa. Maka dimakrifati dengan iblis. Jadi iblis itu artinya makhluk yang dilempar dari surga. Namanya Izazil, julukannya setan. Jadi setan itu julukan bagi orang yang mengajak kepada ketidakbaikan, itu namanya setan. Makanya setan itu minal jin, nanti bisa dari jin, bisa jadi dari manusia. Jadi orang ngomong kok ngajak orang apik, itu berarti sedang menjadi setan. Gitu. Ya. Awal itu kadang-kadang jadi setan, sering jadi setan. Begitu. Ya. Jadi kalau ada orang memujimu, cara yang baik supaya selamat, supaya kita ini tidak terbuai, tidak hanyut, atau tidak tertidur dengan pujian-pujian. Kalau muji itu nggak baik kalau memuji di depan orangnya. Karena kalau orangnya itu tidak bisa menguasai, maka pujian itu akan menghasilkan kesombongan. Jadi sama halnya kalau kita memuji orang di depannya, itu sama halnya kita menjerumuskan orang itu ke neraka. Ya, orang dipuji, wah bangga di neraka, ini lah, itu berbahaya. Maka caranya bagaimana? Ya mau kalau saya itu mencontohkan, balik tekan rumah moco pertama di wokongan mijat jadi opo, dipuji-puji, emang bagi opo, emang karena kita tahu sendiri, ya kita pencitraan, kita begini, tahu kita. Karena kalau tidak begitu, kita larut di dalam kesombongan. Ya, makanya hal yang seperti ini kan jarang dikaji, jarang dibahas di dalam pengajian yang sifatnya umum. Padahal ini penting. Ya, hal yang kayaknya kita ini kan kalau dipuji kan sering orang muji kita ini bangga, senang tuh. Tapi kalau ada orang menghina kita ini, rasanya panas, gitu. Nah, orang-orang yang itu di sini disebutkan dzamul abdi li nafsihi wa ihtiqaruha lima yatahaqqaqu min uyubiha. Ya. Jadi tamu itu kayak meremehkan, monek-monek gitu.
orang yang mengatakan kepada dirinya sendiri yang memang hakikatnya itu seperti itu. Manusia itu kan selalu, kalau dalam hadis Nabi itu kullu bani Adam khata'un, semua manusia itu berbuat salah. Jadi kita ini terus salah meneng. Jadi kita mesti mengakui bahwa diri kita ini adalah mahalul khata', tempatnya salah dan lupa. Memang dua inilah yang menjadi penyebab. Seandainya orang tidak punya sifat lupa, mungkin dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan. Ya. Orang yang melakukan kesalahan itu karena lupa, terus dikandani. Nek pengajian kali ya Pak, misalnya gitu ya, lucunya kayak ini mau. Nek pengajian langsung boleh ya Pak, aku diwiani di rumah di lanang pengajian, ketemu koncone ini mau ngobrol lari ya, bojone iki pesen-pesen ojo, dia tetap berbuat salah. Biasanya kesalahan itu diakibatkan karena lupa. Dan orang yang lupa itu biasanya berpotensi melakukan kesalahan. Begitu. Lupa. Koni-koni dari kauman sampai perempatan Keranggan, ya, karena rambu-rambu ini kurang ketok, ini lali ke kanan itu melanggar, berenak dengan PD-nya ke kanan, dan delalah yang tikungan Gunung Yono razia. Nah, wis terprit, juga lari harus larangan lari. Jadi salah dan lupa itu saling berkait. Nah, salah dan lupa itu milik kita bersama. Nah, lucu tuh. Bisa. Jadi makanya kalau ada orang memuji kita tolak dalam diri kita sendiri. Ya. Karena kita ini bagaimanapun juga tidak bisa lepas dari yang namanya kemaksiatan, kesalahan. Gitu. Orang memuji, ya. Kalau saya, dugaan saya ini memuji Ustaz Taufik, itu yang tahun bina, itu juri, buku, anaknya digandeng. Saya tahu hanya beberapa menit, tapi selebihnya, wallahu a'lam, asli ini bukan ada. Ya samanya jadi kan dari saya ini kan, itu kan mau ngapain bersih ya. Bujuku batin, jadi, nah oleh karena itu ya, di dalam terang-terang kan Rasulullah SAW, ya, orang-orang yang ingin tahu sejatinya Nabi itu bagaimana, maka mereka itu menemui istri-istri Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah, bagaimana suamimu, bagaimana semua istri-istri yang mengatakan, Masya Allah, Nabi Muhammad ini Muhammad, aku masak di wangi, udah ngajang kerajaan berapa, yo mumuti, yo bersih, yo berarti, begitu. Dan jangan tanya saya, sama istri saya, bagaimana? Bagaimana di rumah? Muhammad, wah kesek, wah. Jadi orang-orang itu yang pada tabi'in yang belum pernah ketemu Rasulullah SAW itu bertanya. Salah satunya yang paling populer itu adalah orang yang bertanya dengan Siti Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Siti Aisyah bingung jawab ini, karena ulul Quran. Ya boleh mengerti akhlaknya Kanjeng Nabi, ya Quran ini.
wonten dhewe, atine dhewe, ya wis kuwi akhlake Kanjeng Nabi. Ora iso dijelaske. Saking ya luar biasanya akhlaknya Rasulullah. Nah, kalau seperti Rasulullah, iki awake dhewe iki cara tingkatan ini derajate banding piro 1400 tahun yang lalu, berarti kan derajatnya dhewe kan lha wong iki budhes kok nek sombong. Ya, gaya koyo apa itu harus seperti itu. Wong iblis yang memang hebat sombong bae dilaknat pokoknya awake dhewe. Ya, istilahnya begini, nek wong sugih sombong iki elek tapi lumrah memper bener ya. Wong sugih iki kiri sombong piye ya? Wong kiri kok sombong. Wah, wis ora ana wong seneng kewan iki benci ya. Wong ganteng sombong. Sambut ya. Wah, elek sombong. Kurang mau kabeh. Gitu ya. Cukup ya. Yang mau bertanya silakan dibantu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kajian yang sangat menarik. Bahwasanya kita memang lebih sering mengajak kita untuk introspeksi diri, untuk menilai diri kita agar jangan sampai sombong. Bahwasanya tadi ketika ada manusia yang memuji, mungkin sebenarnya pujian itu bukan tidak ada pada diri kita, maka alangkah baiknya kita untuk berintrospeksi diri, berevaluasi diri, apakah memang layak tujuan itu bagi kita. Baik para hadirin hadirat, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada guru kita, kami aturkan. Mau bertanya Pak Ustaz, dalam Al-Quran ayat 115 Al-Taqawah dari Ibrahim Masjid al-Masjid wa inta walau asallahu yang ini kok kata katakan sholat itu untuk ayat itu dimana mengajak Allah kepada Allah. Ya, pertanyaan saya yaitu masalah sholat kita ini mengajak kita itu bagaimana? Terima kasih. Makanya pentingnya ngaji seperti ini. Ya. Orang ini yang ditanyakan tentang Al-Quran. Ya. Jadi antara masyrik dan maghrib. Masyrik itu timur. Ya, masyrik itu munculnya matahari. Matahari itu kan munculnya dari timur. Dan maghrib itu tenggelam. Maka kalau disebut masyrik dan maghrib itu berarti antara timur sampai barat. Nah, di dalam ayat itu disebutkan bahwa apa yang dimanapun yang kamu hadapkan di situ ada Allah. Ya. Bisa jadi orang menghadap kepada Allah itu tidak dalam keadaan sholat. Opening diwai karena ada yang begini, ada orang yang menganggap ya kalau bahasa sekarang itu klonik ya. Ada tuh orang itu kalau mau berangkat begini setul ini kanan, ini keberuntungannya sebelah kanan. Minggu kiri gitu ya. Jadi metu omah kanan, metu omah kiri, karena kiri ngalor, kanan itu idul ya. Orang yang rumahnya di lorong, metu omah tembok kanan bae wong, tembok kiri bae wong. Nah, gelem ra gelem ya lurus pokoknya ya.
Nah, dimanapun kamu menghadap itu ada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini ditujukan bagi orang yang kebingungan di dalam menentukan arah kiblat. Zaman dia, ya, makanya ulama-ulama fikih itu mengatakan kalau ada orang bepergian musafir, kalau dia tidak membawa kompas itu arah penunjuk kiblat, maka dia tidak berhak untuk melaksanakan sholat jamaah. Dia tidak berhak, ya, karena dianggap dia itu mengabaikan arah kiblat. Nah sekarang ini pertanyaannya, kalau sekarang ini ya nggak masalah, ya, oke ada masjid banyak. Kalau dulu itu kan di tengah-tengah padang pasir. Orang kalau sudah di tengah-tengah padang pasir ini bingung menentukan arah kiblat itu sebelah mana, begitu. Maka ketika kita berada di dalam kebingungan seperti itu, hadapkan wajahmu kemana saja, kamu akan ketemu dengan Allah. Ya, makanya kalau menurut Imam Syafi'i tentang kiblat, orang kalau sholat di sekitar Mekah beda dengan orang sholat di Indonesia. Kalau di Indonesia itu harus persis, nggak boleh geser, 1 senti pun nggak boleh. Karena kalau bergeser 1 senti, ya misalnya ini kiblatnya di sini ya, terus saya geser sedikit, Mekah itu kan jauh. Itu kalau diteruskan gini, ini kan bisa tekan boleh tinggi, boleh cepat malah, ya bisa tekan boleh. Maka kalau jauh dari Mekah harus persis. Tapi kalau orang sholat di sekitar Mekah, misalnya terjejer di hotel atau di apa, yang satu agak begini, yang satu begini. Karena ini kalau yang begini, ini diteruskan tinggal Ka'bah, pinggiri, tengah, begini, terus kan masih tinggal Ka'bah. Jadi kalau yang daerahnya yang jauh itu harus persis bagi orang yang punya kompas alat kiblat. Tapi kalau nggak punya, bagaimana? Berarti menjeloli arah matahari atau mendung, matahari ketutup bingung. Nah, ketika menghadapi seperti itu, ya sudah, ijtihad kita ikoyoni cernini madhepe koyoni. Begitu sholat ternyata ada rono, ya apa? Karena memang sudah ijtihad. Begitu maksudnya. Jadi kalau orang sholat, jadikan di sini, maka jangan geser-geser. Orang sholat di masjid ini kadang-kadang pemahamannya tuh kiblat tuh barat, agak serong ke kanan. Padahal posisi masjid ini sudah persis. Jadi orang kalau masuk ke tengah ini rumongsone ini mademnya barat, masih ada orang geser sedikit ini. Gitu. Jadi pokoknya kita masuk di masjid, ya sudah menganut bahwa insya Allah takdirnya itu sudah menetapkan arah kiblatnya. Nah, jadi maksudnya seperti itu ayat itu. Paham gitu? Berikut. Oke. Monggo yang lain di belakang contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf Pak Yai, tadi berapa tema yang Pak Yai disampaikan tentang masalah uang haram dan tidak. Tadi Pak Yai ngendikan uang rampok atau uang begal atau uang rentenir. Ini saya minta maaf sebelumnya Pak Yai. Ini tetangga kita itu dia memang sudah kenal orang rada tega. Waktu itu sekarang dia membuangkan uang sistem uang rentenir. Yang perlu saya sampaikan, apakah itu sah atau tidak, apa perlu saya diterima untuk dibantukan contoh kecil
dia ingin membantu yang tempat dia tinggali, terutama bangunan musola. Dia kan sudah kenal, dia seorang raja kaya, banyaknya uangnya banyak. Raja kaya, ya raja kaya itu perampok maupun begal. Dia banyak duit, dia kaya di lingkungan di situ. Terus dia mengutamakan uang berupa bunga berbunga. Nah, ini titik poinnya. Saat dikata dia tuh pengen sedekah, uang tak dari mana tidak tahu. Dia pengen membantu bangun musola itu. Apakah itu bisa diterima dari pengurus takmir atau tidak? Terus yang kedua, uang rentenir. Dia tahu dia itu memang membutuhkan uang, tapi dia pengen sudah membantu musola untuk memperbaiki renovasi. Apakah itu disahkan atau tidak? Bagaimana Pak Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi yang sudah saya jawabkan. Jadi saya sebelum menjawab, saya mengatakan dengan mau dijawab dari sisi hukum atau dari sisi tasawuf. Kalau dari sisi hukum, ya seperti tadi itu, selama kita tidak tahu persis, maka tidak boleh menghukumi. Ya, kalau itu tidak tahu persis kok boleh menghukumi. Saya ambil contoh. Uang di Indonesia itu sumbernya dari mana? Bank, ya. Nah, bank itu setiap hari kan memberi pinjaman. Siapapun yang mau meminjam, asal sanggup membayar, dipinjamilah. Ada orang buka gedung, mau buat apa, usaha karaoke. Ada orang bangun gedung, mau apa, mau bangun prostitusi, ya ditangani. Yang penting pokoknya ada kesanggupan, meskipun nanti dalam appraisalnya itu kan ditanya. Misalnya kalau mau lokalisasi, misalnya ada orang, saya mau bangun gedung di rumah, mau tak renovasi di SK Sunan Kuning, ya mesti ditanya namanya itu. Jadi utang namanya ini bayarin sebulan 4 juta, bisa saya bayar utang saya itu lebih 20. Tapi kira-kira itu uangnya haram nggak? Hasil dari meminjamkan itu, ya. Kalau yang namanya utang-utang di seluruh Indonesia ini, kira-kira tidak jumlahnya. Semulai Jakarta mana, ya? Perjudian, utangi ini, BPR, rentenir, utangi juga, bank detail, utangi juga, utang apa ini juga? Kalau jadikan menfonis itu haram, dan duitmu pernah haram kira-kira. Aneh, jadikan nganggur duit biasanya kalau real, ya aman mungkin, ya. Itu sekolah Arab Saudi, pinjam-pinjaman orang nganggur bunga. Orang Arab Saudi orang ngicilin bank bangun paroki, malah tugas ya. Tapi selama jenengan menggunakan itu, kalau jenengan memutuskan itu haram, duit haram berarti karena uang itu dicetak dari Bank Indonesia. Bank Indonesia disalurkan ke bank-bank itu. Bank Mandiri utang di Bank Indonesia, BRI utang di Bank Indonesia, semua utang di Bank Indonesia. Mandiri utang di wong sing keplek, BRI utang di wong sing iki betul kabeh. Kalau jenengan memutuskan itu, berarti itu pindah ini Mekah wae miskin atau di Indonesia. Maka kalau dalam hukum fikih itu innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu harus jelas, ya, yang haram juga harus jelas. Maka kalau jenengan bertanya bagaimana dari sisi tasawuf, nah kalau tasawuf jelas orang usah diterima marahi apa jenengan kiloko duit wong koyo ngono iki ora usah diterima. Itu lebih hati-hati, ya lebih hati-hati, nggak sembrono. Nah saya dulu pernah bercerita
mohon maaf, kebetulan salah. Ya. Ada famili saya itu santrinya beliau. Jadi beliau itu datang ke sini itu hanya ingin nawari, bukan nawari, merintahkan untuk nikah. Jadi datang cuma, weh kami ya, santri murah, kali simpen murah, gue terus kasihnya ya, terus ini untung-untungan gitu, jindur dia mau wayu orang, wallah santri apa Quran, kami ya, terus kasih gue ya, ngomong itu tidak, tidak salah, kalau wali dia, nah, aturan salam itu dicampur. Itu nasi goreng orang yang keliling-keliling ya itu. Nasi goreng keliling itu kan mulai soko ada ukurnya itu di gantian Ponorogo, tahu yang gantiannya. Terus muter yang Jagalan, Baru, Kapisen. Kadang-kadang kan orang goreng di yang mau Baru, goreng disco. Disuguhi itu menghadirkan. Nah, ini satu sih juga kan sudah selesai. Ayo kan, nggak kesok. Begitu. Nah orang sufi itu seperti itu. Jadi hatinya bersih, dia nalurinya itu seperti Rasulullah SAW. Ya. Silaturahim kepada sahabat. Kebetulan suaminya baru pergi, istrinya di situ. Begitu melihat Rasulullah datang, dipotongkan kambing. Ngomong ini mengambil kambing, mau nyembelih ayam. Ya, akhirnya nyembelih kambing juga kebanyakan. Bisa ngeraca kambing di orang selama ini. Ya, terus kuat-kuat keluar dimasak. Ketika Nabi itu ambil sampai di depan mulut ini, Nabi mengatakan, saya kok mencium aroma yang belum halal. Setelah ditanyakan, ada apa ini? Oh ya, itu kambingnya suami saya. Suami saya masih pergi dan jenengan datang, saya hormat, saya potongkan kambingnya suami saya. Belum izin. Ya. Dan dia menduga, nek bujuku ngerti, ya mesti ridho tuh, disukai kandidatnya. Tapi kan itu belum jelas halalnya. Nabi merasa ini harus kayak diri terus gregetan baru ya harus kadung. Nah sebenarnya kalau babi itu kadang-kadang harus kadung mau dulu, tidak ada penyesalan belajar aja. Nah jadi seperti tadi itu ya, selama kita ini tidak tahu persis dalam hukum ya, jangan mengatakan itu haram. Tapi kalau saran saya, ya sebaiknya nggak usah diterima. Itu, ya. Jadi orang-orang yang seperti itu, yang tidak mau berubah dan sebagainya, sebaiknya kita ini bersikap. Jangan malah disondoi, sehingga dia malah merasa berarti nopo yang jadi raja tega terus gitu, ya. Itu ya. Cukup? Cukup? Monggo ini mau terakhir ya, iya. Nih, monggo lagi. Yang saya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, di suatu saat itu saya jajan bareng dengan teman. Ya, setelah makan selesai, waktu mau bayar sudah dibayar sama teman. Saya juga tetap merasa terjadi. Kalau mau rokok, sudah terlanjur dibayar. Setelah itu beliau baru ngomong, aku gak nembus. Nah, terus itu saya harus bagaimana itu? Maka saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sayyidina Abu Bakar itu, ini kan beliau tadi yang saya ceritakan Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi baru di depan mulut sudah tidak masuk. Kalau Sayyidina Abu Bakar sudah masuk. Ya, waktu itu mendengar langsung gue tak. Nah, karena jadi kan orang Sayyidina Abu Bakar. Kalau jadi kan salah. Cari tapi hai. Bagaimana hukumnya ya orang ngerti? Ya orang ngerti orang opo so lali mana pulang terus ini gitu kan astagfirullahaladzim sing mikir toke cuma bilang ya nah jadi kan terus dikandani baru opo aku baru nembus. Nah, jadi kan gimana tadi setelah itu dengan nah, jadi kan setelah mendengar itu jadi kan bagaimana sikapnya gitu? Oh gelap lagi maju belum ngomong aku pas sebelum tadu ya harusnya stop keluar gitu ya. Tapi yang jelas kalau sudah terlanjur dan tidak tahu itu dimaafkan, ya, dimaklumi, dimaaf, insya Allah seperti itu. Tapi jangan harus dengan penyesalan dan itu astagfirullah. Yang namanya lupa, memang tidak tahu. Begitu. Sudah tidak tahu, ya sudah tidak bisa berhubungi. Ya. Cukup, ya. Terima kasih Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Monggo saya tutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa menambah wawasan kita dan bisa semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan surat Al-Asr dan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina